Ketika Rahmat Irianto keluar dan dimasukkan Evan Dimas, keseimbangan lini belakang timnas agak sedikit berkurang karena biasanya Rahmat Irianto menjadi orang pertama yang memotong serangan lawan. Rahmat Irianto sangat berdampak bagi permainan timnas gitu. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan membahas tentang hasil semifinal leg pertama antara Indonesia melawan Singapura. Dan yang menarik kali ini Coach Sintayong menurunkan Dedik Setiawan sebagai starter setelah sebelum-sebelumnya Ezra Walian lebih diberi kesempatan. Dan pertandingan berakhir imbang 1-1, gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman ya. Nah, ketika kita berbicara pertandingan di babak pertama, Indonesia sangat mengontrol permainan. Indonesia menguasai pertandingan baik itu dalam ball position maupun dari segi serangan-serangan yang membahayakan. Bahkan di babak pertama Singapura cenderung lebih melakukan counter attack aja gitu. Di Singapura di babak pertama sama sekali tidak ada peluang emas lah istilahnya gitu. Tapi beberapa counter attack mereka sempat cukup membahayakan pertahanan Indonesia. Dan kita lihat gol Witan Sulaiman itu sangat-sangat berkelas. Golnya mirip-mirip di pertandingan melawan Malaysia ya. Jadi Asnawi melakukan wall pass 1-2 sentuhan dengan Witan, kemudian berakhir dengan umpan Asnawi kepada Witan dan diselesaikan dengan baik oleh Witan gitu. Di sebuah set play yang bagus sekali, sebuah kerjasama yang sangat terlatih, dan mudah-mudahan banyak gol-gol Indonesia yang seperti ini, karena selain juga memang menjadi kekuatan Indonesia dengan 1-2 sentuhan, kita juga sebagai penonton enak lah melihatnya gitu kan. Jadi Indonesia kan dari dulu dikenal dengan long ball dari belakang umpan ke depan, mereka kurang membangun serangan, lini tengah mereka tidak menguasai. Tapi sekarang di era Coach Sintayong, lini tengah mereka cukup bagus, lebih terorganisir lah istilahnya gitu. Taktiknya juga lebih bervariatif kalau daerah Sintayong. Setelah gol pertama Witan, tentu saja Indonesia terus menyerang. Bahkan menurut saya di babak pertama itu sangat tinggi, temponya sangat tinggi. Indonesia begitu ngotot, tidak terlihat sama sekali kelelahan di babak pertama. Tentu saja ini menjadi angin segar ya bagi kita gitu. Apalagi kalau kita melihat penampilan Asnawi Mangku Alam dan Witan Sulaiman. Kedua pemain ini buat saya di pertandingan ini adalah man of the match ya. Meskipun pemain-pemain seperti Arhan, Irfan Jaya, Ezra Walian di bawah perform, tapi kedua pemain ini sangat mobile, apalagi Asnawi sangat bertenaga. Jadi di babak pertama Indonesia sangat mendominasi. Indonesia menciptakan beberapa peluang, mengontrol pertandingan, sama sekali tidak terlihat kelelahan. Dan di babak pertama kita unggul segalanya. Singapura bahkan tidak berkutik ya. Nah, memasuki babak kedua, ini menjadi hal yang berbeda karena mulai terlihat di menit 60 sampai akhir pertandingan, stamina pemain-pemain kita mulai ngedrop, mulai menurun. Boleh kalau teman-teman yang menyaksikan pertandingan tentu setuju ya, lihat bagaimana fisik pemain timnas mulai terkuras. Mereka baru bermain hari Minggu, hari Rabu harus bermain lagi dengan tempo yang tinggi di babak pertama. Otomatis di babak kedua itu jelas fisik pemain timnas sudah mulai terkuras ya. Lalu juga selain faktor stamina yang mulai memburuk, Singapura di babak kedua sangat mendominasi. Jadi di babak kedua Singapura lebih mempunyai ruang, Singapura diberikan keleluasaan untuk menguasai bola dan akhirnya menciptakan banyak peluang. Misalkan selain gol Singapura tersebut juga ada juga penyelamatan dari Nadeo berkat tendangan keras pemain Singapura. Ada juga blunder Elkan Bagot, salah passing, kemudian placing pemain Singapura juga melebar. Jadi babak kedua sebetulnya Singapura lebih mendominasi, lebih banyak peluang lah gitu di babak kedua itu. Selain itu juga Elkan Bagot dan Ezra Walian yang dimasukkan di babak kedua itu kurang memberikan dampak. Ezra Walian di depan juga seperti kebingungan dengan pola yang diterapkan oleh Coach Sintayong, tidak memberikan banyak kontribusi.
Sementara juga Elkan Bagot di belakang saya catat 2 kali melakukan blunder. Yang pertama salah passing, yang kedua dia bawa bola tapi bisa direbut oleh pemain lawan. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus dikurangi, apalagi di leg kedua nanti mungkin kedua tim akan sama-sama ngotot, sama-sama pengen menang, sama-sama pengen masuk final. Dan tidak ada lagi sistem agregat gol. Jadi kalau misalkan nanti di leg kedua seri, berapapun skornya 2-2, 3-3, 4-4, tetap akan dilanjutin ke perpanjangan waktu. Jadi akan menjadi seru di leg kedua itu. Lalu juga yang saya cermati, ketika Rahmat Irianto keluar dan dimasukkan Evan Dimas, keseimbangan lini belakang timnas agak sedikit berkurang ya kalau menurut saya. Karena biasanya Rahmat Irianto menjadi orang pertama yang memotong serangan lawan. Dia juga menjadi jembatan antara lini belakang menuju lini tengah dan menuju lini depan. Rahmat Irianto juga kerap kali melakukan intercept. Dia juga memotong umpan-umpan lawan. Rahmat Irianto sangat berdampak bagi permainan timnas gitu. Begitupun Alvelda Dewangga, ketika Irianto bermain, Dewangga lebih nyaman. Tadi beberapa kali di pertandingan melawan Singapura, Dewangga harus menyapu bersih bola-bola yang sebelum menuju kotak penalti yang biasanya disapu oleh Irianto. Karena Evan Dimas kan lebih bertipikal menyerang ketimbang Irianto. Tapi bukan berarti Evan Dimas jelek, hanya mungkin keseimbangan lini tengah mereka tidak sebagus ketika Irianto bermain. Mungkin seharusnya Kambuaya yang diganti ya. Kambuaya terlihat juga kelelahan dan di pertandingan kemarin juga tidak sebaik ketika menghadapi Malaysia. Dan ini menjadi catatan untuk timnas kita bahwa kita belum masuk final. Singapura juga ternyata tim yang kuat. Mereka juga fighting spiritnya kuat. Mereka mengandalkan kolektivitas pemain, mengandalkan sisi sayap mereka yang cepat. Dan Indonesia tidak boleh terlena di leg kedua. Mudah-mudahan timnas kita melaju ke final dan juara. Oke, salam olahraga.